kecamatan yang sama, Bapak PJ Kepala Desa beserta Ibu, Bapak Ketua PHBI dan seluruh panitia pelaksana, dan kita muliakan adinda kami Al-Ustaz Jaka. Ini tak asing bagi kami karena kami satu kampung Bapak Ibu. Anak-anak kami yang kami cintai, aku mau melayat dulu. Anak-anak remaja masjid yang hadir hari ini membuktikan kebersamaan kita, ada kekompakan antara orang tua dengan anak remaja. Karena Bapak Ibu jujur, saya 8 tahun jaga masjidku. Penyakit remaja masjid ini bukan tak bisa berbuat, tapi kurang orang baik mungkin kayak gitu. Ya, mudah-mudahan besok Pak Ketua PHBI dan seluruh panitia biarkan kita pendana, mereka pelaksana. Insya Allah anak-anak remaja ini tidak akan berkeliaran kemana-mana. Walaupun memang ada orang di berkeliaran, pulang duluan kita doakan. Semoga Allah menerimanya berpulang ke rahmatullah duluan. Karena memang saya pribadi, mohon maaf Pak Camat, saya paling takut ceramah di Lagure ini. Kenapa? Karena ekstrim. Berapa kali saya ceramah di Lagure ini, belum lagi ceramah apa udah berpulangan orang. Saya tanya pernah panitia biar air atas, kenapa kalian balik? Dijawabnya rupanya begini modelnya. Waktu kami acara maulid Pak Ustaz orang balik, kami pun balik waktu acara orang ini. Kenapa kukorbankan itu? Aku penceramah itu. Jadi hari ini minta tolong jangan ada yang balik dulu. Kenapa Bapak Ibu sia-sia acara kita? Kita langsung saja. Maulid Nabi ini budayanya 4 yang kita alami. Pertama, kata ulama kita, simaul madahi fi hubbi, mendengarkan pujian-pujian kepada Nabi. Jadi yang dibaca adik-adik anak pesantren tadi itu sentut dolar atau maulid an-nabawi. Tapi kalau itu tradisinya dari Hadramaut, dari Yaman. Tapi tradisi kita, mohon maaf adinda kami, samanya isinya, cuman beda penyampaiannya. Tradisi kita di Sumatera Utara ini adalah marhaban al-marjani. Ini hampir hilang. Saya baru pulang dari Pekanbaru, ternyata hanya Riau yang buat lomba MTQ al-marjani tingkat provinsi. Sekarang sudah hilang. Walamma tamma min hamlihi sa'arani ala as'uril aqwal qamariyah tuwfiya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah. Begitu Pak. Kalau ke Medan dirobah lagi. Apa dirobah? Bukan lagi al-marjani, pop song. Semua alat-alatnya naik. Yang lucunya tak cocok lagunya dengan acaranya. Lagunya lagu-lagu cinta, acaranya maulid Nabi. Tapi hari ini Pak, alhamdulillah semua terkonsep dengan rapi. Mudah-mudahan ada di KM besok, kalau bisa dibuatlah maulid Nabi itu al-marjaniyah binoman 1 najam Pak Ketua Habib. Kenapa? Biar jangan hilang budaya kita marhaban ini. Yang kedua, ini sima'ul madahi fi hubbi. Yang kedua, al-mutadamminul ijtima'i li sima'i siratin Nabi. Dikumpulkannya orang banyak kayak begini mendengarkan sejarah hidup Nabi. Sampai salah di sini penceramah. Kami dituntut Pak cuma 3. Ustaz, jangan serius-serius sekali. Yang kedua, Ustaz, kalau bisa lucu. Yang ketiga, Pak Ustaz, apalagi beritanya, jangan lama-lama kali. Yang ketiga, kalau nanti Ustaznya tak lucu, yang disalahkan panitia. Yang disalahkan panitia adalah yang menuntut Ustaz. Makanya Ustaz jaga siap-siaplah. Kalau tak enak ceramah hari ini, pasti yang disalahkan panitia lah, tetangganya. Apa yang undang? Mulut orang sekarang parah. Ayo kita bahas satu-satu. Bu,
ketika Aminah mengandung Rasulullah, Jibril datang mengajarkan satu doa. Allah jaga Nur Muhammad di rahim Aminah. Ini contoh ibu amalkan. Ayo bu, inilah doa Aminah ketika mengandung Rasulullah. Ayo sama-sama kita baca. U'izuhu bil wahid Sini aja bentar. min sarri kulli hasid. Enggak apa-apa. Nah, sekali lagi. U'izuhu bil wahid min sarri kulli hasid. Inilah doa yang betul dibaca Aminah. Yang banyak orang sekarang terbalik, pasti pernah dengar ya, Ustaz, istri awak lagi hamil Pak Ustaz 4 bulan. Ya, kira-kira apalah amalannya Pak Ustaz biar anak awak ganteng? Pasti pernah ibu dengar ini. Oh, sering-sering aja baca surah Yusuf. Pernah dengar bu? Bohong. Mamaku udah korban dibaca. Dibacanya surah Yusuf. Inilah yang lahir. Tidak ada kelihatan gitu. Bapak ganteng kok. Contohnya omakku. Coba. Nah, kan? Jadi baca. Yang masih muda-muda, yang ingin punya anak lagi, atau yang lagi hamil, amalkan mereka. Ini perlu. Begitu Aminah melahirkan Nabi, tidak ada jeritan, tidak ada rasa sakit, dan satu tetes pun darah nifas tak ada menempel di tubuh Nabi. Kalau kita pak, anak kami hargai mak. Anak sekarang mau mak boleh, cocoknya temeng. Aku tengok-tengok masuk. Apa penyakit anak sekarang? Wa ummuhu wa birra sadquhu. Kata Nabi, penyakit anak akhir zaman kata Nabi begitu. Kalau ngomong sama orang santun, sama keluarga kasar. Anak sekarang, kalau sama orang mau ke mana akhi? Mau ke mana ukhti? Afwan, syukur, jazakumullah. Omaknya nelpon, dibentaknya di telepon itu. Kenapa tahu? Sering ku dengar kalau lampu merah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di jalan lo, makasih nelpon aja pun mencernakan lo. Sama orang paling lembut. Kemana wah? Hati-hati lah ya. Maknya tak diangkat teleponnya 5 kali tak terjawab. Rupanya tabrakan. Pecah kepala, pecah isi perut, ditembak oleh KTP, masih belajar. Ditembak handphone, panggilan tak terjawab. Nama kontaknya mamaku. Kalau kawannya nelpon, OTW, OTW, OTW. Oh, mari kita sejenak mengingat kasih ibu bapa yang tiada terkira. Mari kita sejenak mengingat kasih ibu bapa yang tiada terkira. Walaupun dirinya letih serta penat, namun di wajahnya tetap bergembira. Kalau banyak utangnya, banyak masalahnya, senyum di depan anak-anak. Tapi anak sekarang nggak diberikan handphone, marah-marah. Dan kenapa handphonenya lo mah? Udah retak lo. Kalau nggak diberikan kereta, berhenti sekolah. Anak sekarang. Makanya anak-anak sekarang bukan nggak kaya orang tuanya, tapi banyak anak sekarang sok kaya anak. Ayahnya tukang dorus dapat zaman, anak ke istri bos. Makanya tak berhasil. Kalau aku dulu bapak mohon maaf, narik becak corona, narik becak corona. Jual baskom porna, anti pecah, pecah semua. Salah pukul aku. Rupanya yang dipukul bukan sudutnya, bukan tengahnya, sudutnya. Kupukul tengahnya, tebelahlah, habis, nggak balik modal. Tapi alhamdulillah, walaupun awak dulu kuliah naik sepeda, awak sekian tahun jaga mesin, jual baskom pernah, sekarang walaupun guru-guru tak pernah hujan lagi awak. Apa maknanya? Tergantung didikan orang tua.
Makanya ibu anak sekarang ingat, kau tengok ayah kau, kau tengok omak kau, sadar diri kau. Jangan kayak anak sekarang tinggi sabonang tak sesuai dengan kenyataan. Luar biasa. Makanya mama sedih jadi orang tua sekarang. Begitu lahir Nabi Muhammad, dibawalah ke pintu Ka'bah. Inilah doanya Bapak Ibu. Maka kok lahir anak awak Bapak Ibu, didoa-doakan dia. Macam-macam doanya. Ada yang pakai lagu, silahkan. Makanya mamak-mamak lah yang banyak pencipta lagu. Mamak-mamak banyak pencipta lagu. Tapi kok diulang tak tahu dia lagu. Selama mengayunkan anaknya, anakku ini anak raja, besok jadi orang kaya, beriman dan bertakwa, ahli dunia, taat agama. Ayahnya panakko, oma udahnya paling jauh. Jadi orang-orang dulu, nah di sini masih ada mengayun. Orang itu begitu. Ayun dibuai anakku yang manis, si buah hati intan permata, ibu buaikan janganlah menangis. Itu orang Melayu. Orang pesisir pakai lagu lagi, sopan santun anak Melayu, senyum terukir bila disapa, sopan dalam pantun, ukir rindu mengalir, mengalir di dalam kaca. Lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi. Oh pandanglah. Lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi. Oh pandanglah manis ala amboi amboi. Anak siapa? Orang dulu begitu, layunkan anak itu ada lagu, ya kan? Pulang ya, anak ceramah kayak gini. Minta minum pula tu. Oh ya, jadi kalau buat lagu itu ada doanya. Bukan di orang sekarang, lagu-lagu India yang nyanyi tak tahu artinya, yang menemalkan bingung dua-dua. Boleh seseorang aku memesti hai hai. Boleh seseorang aku memesti jajamai hai hai. Anak tu bangun hai hai. Apanya hak orang tua ketika anaknya lahir? Ini kaji pertama. Hakul walad alal walid salasa. Kata Nabi, hak orang tua ketika anaknya lahir ada tiga. Pertama, ayyuhsina ismuhu idza wulida. Kalau dia lahir bapak ibu, kasih nama yang baik. Orang Arab membuat nama itu dengan tiga. Nama kampungnya, nama sejarah hidupnya, yang kedua ada makna doanya. Ada kawan saya membuat nama ujungnya Pak Jainuddin Al-Malawi, berarti orang Melayu. Ya kok di sini Muhammad Supriyadi Al-Padang Maninjoi. Apalagi Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, orang Banten.
Yasin Al-Padani, orang Padang. Abdurrahman As-Singkili, orang Singkil. Bukhari itu kampung, namanya Bukhara. Tirmizi itu kampung, nama kampungnya Ternes. Maka bangga kita Bapak Ibu membuat nama kampung itu, kan? Yang kedua Bapak Ibu, buat nama sejarah dalam hidup kita. Ada yang digabung-gabung, separuh nama ayahnya, separuh nama atuknya, separuh nama ayahnya, separuh nama mamahnya. Ada enggak nama kampungnya digabung? Orang ayahnya orang Batak, mamahnya orang Bogor, jadi anaknya namanya Batagor. Ayahnya orang Jawa, mamahnya orang Sunda, lahir anak janda Jawa Sunda. Ada lebih lucu lagi nama. Apa namanya? Namanya Kemri. Siapa nama Munak? Nama Wak Kemri. Oh Kemri, ayahnya tukang bengkel? Enggak. Kenapa Kemri? Itu kan merek mobil, bukan Pak Ustaz. Kemri itu singkatan Pak Ustaz. Singkatannya apa? Hawa lahir 17 Agustus. Maka dibuat ayah Hawa namanya Kemri, kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau orang tafsir buat nama memang lucu-lucu, tapi ada maknanya. Lokon ringget, bokon rapat, mitop pas lahir mati lampu, mitop kampanye mitop. Buat nama yang baik. Yang kedua, apa orang tua? Wa yu'allimuhumul kitaba idza aqala. Kalau sudah berakal, ajarkan dia Al-Quran. Aku nasihat ayah mak kami dulu, orang-orang tua kita. Jadilah orang tua guru pertama untuk anak kita. Jangan sampai guru TK-nya mengajarkan Al-Fatihah lebih lancar daripada ayah mak. Kalau bisa rukun-rukun sholat itu Al-Fatihah, dari ayahnya langsung mengajarkan. Makanya orang dulu coba kalau ngayunkan anak kecil, dicoba bahasa Al-Quran. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dulu begitu. Kalau sekarang enggak, setuju. Ngeri zaman sekarang. Al-Quran di belakang. Kalau enggak ada musik di rumah, stres anak itu. Kalau dulu omaknya baca Yasin, anaknya di pangkuan. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Kalau sekarang enggak, di sana keyboard suruh semua ruangan. Para mere bayu orang deh, permainnya berhenti. Jangan bilang Al-Quran. Kalau bisa anak itu dinyanyikan. Limbata jimhaho dan jaro jaisin simson doktor zo'in rinfaqof kablam minum wawhal alim hamjahya. Dirobah lagunya, buat lagu India bisa. Abata sajahah khoda jaro jasa sasodo tojo arobako kalamana wahaya abada saja khoda jaro jasa sasodo tojo arobako kalamana wahaya. Itu pendidikan itu. Yang ketiga, apa orang tua? Orang tua dulu Bapak Ibu. Wa yuzawwijuhu idza adraka, kata Nabi. Kalau sudah mulai dewasa anak-anak nikahkan coba-coba. Jangan lebih lama bercerai daripada menikah. Orang sekarang tengok, oh, ibu biarkan dia pulang digonceng anak orang sampai pulang jam 11 malam. Jangan lupa martabak ya, nikmat martabak, ada otak. Jadi sebungkus martabak adalah harga diri anak ibu 2 orang sampai jam 10 malam baru dibalikkan. Kalau sudah
katakan nikahkan. Cuman David yang lebih Pak, ada 3 syarat biar coba anak awak menikah. Pertama, husnul wajhi, cari jangan cantik kali, jangan ganteng kali. Dengar ini, cantik kali ini awak mahal jayanya, alisnya saja tidak limpul. Itu separuh, buat 300. Cari yang nggak ada alisnya, nampaknya roh halus. Kalau ada yang kehilangan, bisa dia menambah uang tambahan. Nampaknya dia kalau dibilang orang kalau tak ada nampaknya halus. Jangan cari ganteng kali, jangan ganteng kali pun laki awak cemburu tiap hari. Jelek kali pun jangan terganggu tiap hari. Hancur kali kau bang jadi. Ganteng pulang Jawa kalau tak sesuai. Buat apa tempat kalau makan hati, lama-lama mati bunuh diri. Biar jelek asal sayang sampai mati, biar miskin tapi kaya hati. Biar jelek asal sayang, biar miskin kaya hati. Tapi sekarang yang jelek itu pula yang menggatal. Udah jelek, miskin itu pula yang bercinta. Oh maaf Tuhan. Iya. Yang kedua Bu, dia coba anak menikah apa? Bu, pilihan dia yang ibu restui, bukan mau awak dibawanya calon. Macam mana pun menurut ibu yang bawa itu, mau jolek mau gom, itu pilihannya. Kadang-kadang omong-omongan banyak kali kita. Tahu ini orang memang orang mana ini? Ulhobu. Kayak kuda Nil. Kalau berdiri kayak kuda Nil, kalau terukuk kayak laki-laki. Jangan begitu, nanti salah. Putus dia sama ceweknya itu dibawanya calon kedua, yang kedua mah elok lah. Nah, orang mana? Oh, orang Pinang Lombang, jauh sedikit. Tapi hitamnya astagfirullah. Cinta budaya kau hitam, kau tambah lagi anggota baru lagi yang mama tanyakan besok. Kalau mati lampu kita apa tarik-tarik? Mana dinginmu, mana omakmu, tarik dan dua besok kalau hitam. Salah gagal kan? Dari si anak stres. Dinaji lama, ku cari pun mau ku tak mau aku. Ku cari pun yang suka aku tak suka mama tak. Karena yang ku tunggu ridho mama. Jadi macam mana mau? Cari adik kayak mama ada cari. Maksudnya kayak mama. Kayak aku iya dapat dia orang pernah itu. Ini orang mana modelnya bang? Kayak mama. Sifatnya kayak mama. Wataknya kayak mama. Marganya sama kayak mama. Semua kayak mama. Suka mama, suka lah kayak aku. Ada waris di sini. Cocok lah berasa. Tanya ayah di sini kenapa? Ya udah dapet calonnya ya. Alhamdulillah. Orang mana? Orang Padang Hijau. Mana orangnya? Cantik. Mana sifatnya? Kayak mama. Wataknya kayak mama. Rohanya kayak mama. Karakternya kayak mama. Sini Pak. Cukup ayah yang korban. Kurang mulai. Kau apa tahu tahan-tahan kenapa kita lagi tahu? Yang kedua, karena kemudian yang mau menikah, jangan tinggi-tinggi gaya. Tanya saudara, itu kan punya agama. Yang membuat orang sekarang mahal menikah bukan harganya, gayanya. Kalau dia datang ke kantor uang, bayar administrasi, bayar sanksi, hadirkan Muhammad Wali, ada mahar, ijab kabul, sah, selesai. Tak sampai sekian juta. Tapi sekarang mau tunangan aja bisa datang, udah repot. Harus
pakai dekorasi, tukar cincin. Nah, tukar cincin jam 9, dibongkar jam 9. Satunya jam 3 juta. Nggak usah pakai itu tuh ya. Pinjam aja terbang STM kematian sama waktu. Otaknya di belakang, bongkar di belakang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba mati sih. Yang kedua, kalau tidak mampu mengkasih makanan yang banyak, anggaplah pesta itu sudah saja. Seandainya tak banyak orang datang atau berlebih sedekah itu, tidak berdosa. Ini tidak, semua lengkap, mie ayam, mie sop, belum turun hujan, mendung udah jantungan. Allah, amin, mudah-mudahan masih DP semua loh. DP, tak DP. Ambil waktu apa? Iwan, panggil Iwan. Sarati bawa telur, cabut telur, sambutkan dalam kesehatan, dalam buat sambutkan kesehatan. Apa kaitannya dalam sambut sehingga jumpa? Itu boleh mungkin. Wah, apa? Masih hujan dua. Oh, syarat kedua, nggak boleh tutup pengantinnya, nggak boleh tutup pengantin, pakai sendal. Dari bawah bentuk keluar hujan, pakai dada atas. Gerimis. Pawangnya aja pesta hujan, itulah bodohnya. Coba, dia pawang hujan, dia pesta hujan. Itulah manusia negara kita. Itu pun percaya. Yang kedua, ketiga, ya coba anak murah biayanya apa? Kasih makanan yang cepat ngomong, kasih makanan pesta yang payah ditelan cepat undangan. Apa itu? Buat kue sagu. Jangan kasih aqua, letakkan setiap pikir. Insyaallah, siapa yang berani menyentuhnya, nyawa keluar. Leng. Kue sagu itu. Dia pulang juga tempatnya balik. Ini pula udah antara cuma 20 juta, pesta mewah-mewah, yang sakitnya awak mengutang gara-gara anak, bolak-balik dia barang utang belum selesai. Kenapa? Nanti udah nikah, punya anak, akikah, pesta lagi, utang lagi, belum lagi setahun 2 tahun, lagi tujuh kedua. Awak juga lagi, tahu yang beranak, aku yang urus anak, saya tidak akan salah anak dia tahu. Semuanya kaya. Saya begitu saya sama dari saya, tak bisa apa-apa yang penting mau selesai, nyaman. Yang ketiga, ini Muhammad, jangan ikut campur awak masalah wadah anak. Maka sekarang suka mengadu-ngadu sudah menikah hancur. Menelepon, assalamualaikum mak, salam. Ada apa? Kau cerita apa? Tahu sifat abang udah pindah ke Kanoman, nampak sifat asli. Aku udah bilang sama kalian, kau nggak cocok dengan cocok. Di situ yang hancur macam. Aku bilang itu, mak, kalau tak cocok kau sama binimu, jangan ceritakan sama aku. Kenapa mak? Sama kau mengajarkan aku benci sama menantu. Ceritakan sama mama. Kalau mamanya yang menasihati dia, itu haknya, karena dia mengandung membesarkannya. Tapi kalau aku yang menasihati menantuku, sama lah besok dia lawan-lawanku di rumah itu. Itulah orang tua. Maka jangan sekarang menantu dengan menturut berantem sendirian. Nah, saya kasih pengertian awak menantu ke bago. Oh, Tuhan sendirian. Nah, kebetulan awak yang punya pakai penampang nggak pengertian, menantu kayak raja. Sendiri. Kamu seandainya anak nelpon, bilang yang ngomong yang terbaik. Assalamualaikum. Gimana kamu di sana? Alhamdulillah, mak, baik-baik. Lancar. Begitu yang kita. Atau dia nelpon, mak, macam mana mak? Kenapa? Asik berantem, orang tua yang baik, sabar tenang. Begitulah rumah tangga. Setahun 2 tahun itu enaknya. Udah 3 tahun sampai 45 tahun besok banyak masalah yang lain. Itu apa? Sabar ya.
Baru kecil-kecil lagi anak kau sama-sama. Kasar kali mulut memang dia makhluk kasar, bukan makhluk halus. Mau paham aja. Cuma kamu suka melempar apa-apa, membantingnya, nggak dibantingnya aku mah aja. Kan ngomong Pak Camat, salah satu hikmah perempuan gemuk itu ada 3. Jadi Bu Camat gak usah kurus-kurus lagi, biarkan bertahan. Salah satu hikmah perempuan gemuk Bu, pertama jauh dari KDRI. Mana terakhir Pak Camat di timur? Betul, orang gemuk itu jauh dari KDRI. Kenapa? Nggak dibantu, nggak gerak. Kaki aku nak terangkan. Yang kedua, hikmah perempuan gemuk, orangnya penyayang. Orang gemuk ini penyayang. Sayang kedua makan. Pas buat makan. Tak berhenti Pak Camat. Gimana kita dikali sama Camat? Begitu aku naik, kita sendiri dia. Bisa. Dia tak ngomong sayang. Anaknya nggak makan, sayang loh nak, ya Allah, mahal ini loh. Kok nggak dihabiskan, sayang loh. Dan orang gemuk itu penyayang. Semua dimakannya karena sayang. Yang ketiga, ini yang paling dasar. Salah satu hikmah perempuan gemuk, nggak susah mencari keramaian ketika hilang di pasar malam. Seandainya lepas dia dari ayahnya kejadian, "Ma, ya mana mama?" Itu mama, nampak kepalanya. Kalau dia paling gemuk di antara keramaian. Jadi nggak usah paksa. Hidupnya begitu loh. Tak bisa kita paksa rumah tangga orang kayak gimana bisa. Terlalu romantis Punawang depan orang, belum tentu realitanya. Kurang romantis aku loh, rezeki sama selesai. Dibantu masih. Kurang romantis apa siapa? Artis itu. Allah Akbar. Dia ricis sama Syria. Coba setiap waktu ngobrol cara itu kan. Maka pandai-pandai kita menyimpan rahasia rumah tangga kita, biar terlihat kita bahagia dan duka tak ada yang tahu. Itu rumah tangga. Maka Nabi Muhammad juga begitu. Nah, apa yang kita ambil? Kita ambil sisi ketika Nabi anak muda. Ada ungkapan Al-Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya Rawdatul Uqala. Kata beliau, macam mana Nabi itu orang yang pemberani? Yajil fata bin nasi sihhatu aqli. Kata ulama kita ini, orang yang hebat itu bukan tekar, bukan tegak, bukan kaya dari nasabnya, tapi cerdas akal. Anak-anak sekarang, mohon maaf Pak, izin Pak ya, Pak Camat, kita kalah dari intelektual. Anak-anak muda sekarang ini udah asik inai, asalkan udah pulang sekolah, masuk anjing. Iya, saya guru di Medan, guru Jepang, TK sudah menciptakan Muhammad gambar yang membuat apa yang diinginkan, disuram pakai robot. TK kita TK sini, Allah ibunya tertawa, menangis, dan intelektual kita kalah betul. Maka tengok nanti, besok tengok Pak Muhammad, Pak Camat, kita yang punya negara kayak menumpuk negara sendiri. Siapa yang mengisinya Pak? Orang-orang yang bukan negara sendiri, cerdas. Kita tes anak-anak, kali-kali rukun Islam belum tentu dapat yuk, tes besok. Pak, kalau omong Allah, mungkin kiri, kanan, pau, sampai Muhammad Pak. Apalagi bilang sekarang ada KPKP yang 24 jam itu tak siap-siap. Cangkir di bawah, jok sambung di bawah, dan pindah rumah. Kenapa? Mengharapkan wifi. Maka Bu, tinggi-tinggikan sekolah anak ibu. Kita sekolah ini bukan mau jadi sukses, tidak. Minimal ada dasar pendidikan agama di otak anak-anak kita. Maka sekarang banyak tertipu anak-anak muda sekarang. Asalkan berjilbab, pakai lobe, pakai baju ustaz, gawat menikah, apa pula? Walid. Walid Nabi boleh. Yang kedua,
Homak dari kami zuhuruz zina fi firqah. Apa kelemahan akhlak anak-anak sekarang, Pak? Jangan ibu. Orang itu berzina terang-terangan di jalan. Jujur Pak ya, mohon maaf Pak Camat. Lebih romantis orang yang enggak menikah di jalanan daripada kita sudah lama menikah. Udah pulang sekolah, ya naik kereta. Awak yang malu menengok dia tak malu ditengok orang. Anak sekarang aku ditengok imam di masjid kau saja kan. Desa, beliau guru, pasti punya banyak anak SMK. Kadang-kadang nampaknya muridnya, kalau kau tegur aku yang malu sebagai guru, gagal memang muridku begitu. Kau semua sama-sama guru kita Ustaz. Sedih kita dalam zaman sekarang. Saya istri saya ngomong kereta kami di Medan Pak Camat legenda apa Supra. Jadi aku bilang kalau kau bonceng baru belum tunjukkan sama orang kau laki-laki. Karena selama kau menikah sama kau enggak pernah kau guru aku. Dulu si kereta yang kau pegang dari belakang. Datang gini, kenapa Bang? Itu yang pakai baju seragam sekolah SMA, pakai seragam. Musuh bohong, kenapa? Aku bolak-balik ceramah dari sini. Pakai seragam, berjilbab. Berjilbab, kan yang penting ini. Gimana masa-masa mereka berjilbab yang sakit tahu apa? Disimpan di jilbabnya, di tasnya, dilepaskan dari gunting. Di rumah nanti disimpan baru membuat balik dia. Dari mana? Kan tugas kelompok. Saya guru Bapak. Kalau makanya kan belum sampai nggak nyampe orang dari kita yang lama menikah saja puluhan tahun malu bawa sosok romantis kadang-kadang dikati-kati. Anak sekarang, saya pernah Pak, tengok apa yang dikata, mantan, nggak sor. Yang sakit itu orang tuanya nggak dihukum anak dari nasihat. Tesla Pak Kades Pak Camat, adukan anak. Pak, anak apa di sana lagi dua-duaan, ketahuan. Apa dah? Urus anak jangan anak. Orang itu sekarang. Kalau dulu anaknya dinasihati, bersyukur anaknya dapat peringatan. Sekarang kembali, anaknya dinasihati, orang tuanya lawan-lawannya. Datanglah sombong anak sekarang. Dibela mama aku mati-matian, belum pernah salah. Itulah berarti orang itu sekarang. Kalau dulu Pak, kalau kita salah Pak Camat, awak yang dimarahin. Nah kenapa? Di mana waktu? Karena kau bisa merokok kau. Wah! Kau sekarang siap. Apa nggak suruh sama aku? Jangan sama anakku, sama aku. Jangan kita. Karena sekarang dulu hanya tanggung jawab jam belajar. Urusan di luar capek mereka. Kenapa? Wajarkan anakmu sikit salah anakmu, kami disalahkan gurunya. Itulah saya jadi guru. Jangan sekarang guru dipenjarakan. Makanya anak guru sekarang bebas di kelas, diejeknya gurunya dari belakang. Gimana mau berkata? Sekarang tak kau rasakan. Jangan besok 10 tahun, besok 20 tahun dengar ceramah ini. Kalau nggak beradab kau, hancur masa depan. Maka sekarang tengok sarjana pujian tak ada masa depan. Kau sakiti hati guru, kau bohong orang tua. Awak udah susah alhamdulillah. Walaupun awak guru dia kembang, namanya pesantren. Kalau saya pesantren ke Pak Camat, saya cakap bilang awak, saya dulu guru selamat. Kata sabotase ini. Karena itu hargai. Makanya dibuat tim ini. Siapa yang masih tim ini? Anak remaja itu dari PHD Pak Bedi. Remaja. Anak remaja itu yang ikut tim ini. Nabi Muhammad itu ayah makna tak ditengok. Ayahnya dalam kandungan 2 bulan sudah meninggal. 6 tahun dia meninggal Omar. Maka wajarlah dia Muhammad mandi. Saya jujur Bapak, saya bukan menceritakan, saya menyatakan. Cuma beliau dulu lebih bagus seperti ini. Ayah dulu juga pegang. Saya lihat langsung. Macam mana pun ayahnya banyak kerjaan, disuruhnya anaknya pegang semua. Tak rasa ada. Nampak itu. Ya kemudian ngomong ke itu itu baunya, buka ban, kau tempel, baru kasih orang. Itu orang tua.
Kalau sekarang, ya, nah, besok sampai tua kita, ya, itu namanya anak gilingan. Kalau anak gilinganmu, anak jadi raja, orang tua jadi bangga. Tengok gilingan itu, Pak. Ya, gilingan itu anaknya utuh, induknya membungkuk sampai udah pensiun. Allah, jual lah ya, anak masuk polisi aku, Allah, dijual lah, bukan masuk polisi, dia yang masukkan polisi, bukan masuk polisi dia. Bukan, jadi tak tolong. Kalau bisa besok bahagiakan ayah mama, kesuksesan. Capek-capek, jangan banyak gayamu. Biarkan kau naik kereta walaupun kereta buru-buru. Aku naik sepeda Bapak Ibu. Ini sekarang ya Allah, Mama, uang sekolah, handphone nanti rusak sikit. Dan kenapa loh, Ma? Gak bagus kameranya loh. Allah Akbar, Mama jual gorengan loh. Kejadian Bapak Ibu, pijak-pijaknya kepada Mama. Tak ada lagi mohon maaf apa bu? Kesopanan anak sekarang telah orang tua. Tapi ingat Bapak Ibu hari ini, yazinul fata fitnasi sihati akli. Seorang orang anak muda itu akan sukses kalau bagus akalnya, sehat fisiknya, bagus intelektual. Selesai itu. Berada bawah, belajar baik-baik. Yang kedua, apa Bapak Ibu? Ayo pula. Sunnah di era kita, ini banyak. Sunnah di era kita yang sekarang apa? Nabi dakwah dia pertama, ibda'us salam, membudayakan salam sebagai siar. Sekarang enggak lagi Pak. Anak-anak kita sekarang bukan lagi salam. Lagi Pak, bro. Kalau Pak Camat jumpa sama ketua, hilang salam itu. Ya. Apa perintah? Siap laksanakan ketua. Kalau dulu, Assalamualaikum. Sekarang pelawak begitu. Ini bukan Arab, ini bukan padahal itu budaya. Gara-gara era digital, salam yang disunnahkan gitu. Apa yang Bapak Ibu? Allah Akbar. Ngeri apa? Cuek. Di mana cueknya? Grup WA. Kalau sudah ada grup WA, kalau awak silaturahim tak mau mengunjungi lagi, nggak datang kau, udah WA kau, sakit udah tulis kau, ngeri Pak. Mama era digital ini orang semakin cuek. Tak ada kawan bercakap, apalagi pesta. Satu meja semua megang handphone, waktu ada handphonenya, tunduk aja. Gak ada berangan muncul berangan. Ya ada cerita. Dulu yang enak-enak waktu kumpul kan, apalagi rewang, ya Allah, ada yang lewat dari bahan. Sekarang nggak ada. Yang ada, halo guys, praktikal di rumah sekarang. Halo guys, assalamualaikum. Kami maulid Nabi barang maninjo. Kalian di rumah mana main kayak kami lah. Layanan murid deh, wih, omaknya bercakap, handphone. Anak sekarang mau semua untuk omaknya bercakap. Gara-gara main handphone bekaan sekarang. Apa mak? Hah? Nih, apa tadi? Iya, ngeri dong. Aku kan merasakan kalian, jujur Pak Allah Akbar. Kalau jumpa lah begitu, orang pejabat, asik proyeknya aja diceritakan. Aku orang bodoh lah kau situ. Ya, ada mencakapi aku. Kalau dulu kalau udah hari raya, kalau sekarang enggak lagi. Mohon izin, handphone ini tak mau minta maaf lagi. Apa caranya? Blokir. Kalau dulu nggak mungkin diblokir, kenapa? Jumpa orang. Ya kakak buka ya, banyak kali salah sama kakak. Kenapa? Kue kakak satu kali, ya kakak belum kira. Memang iya. Kadang-kadang tak apa ya. Tidak apa kakak ya. Kurang ya. Banyak kali. Gara-gara digital ini orang hancur. Di mana hancurnya Bu? Lebih cantik dia di Facebook daripada asli. Terakhir begitu jumpa gak sesuai dengan fakta. Siapa kok? Sering.
bukan sering ini serat ini. Apa itu? Jadi kita saya pribadi udah pulang kampung ke Simpang Padegora, tutup aja kumpul kan sama emak sama ayah sampai jam 1. Itulah yang sekarang. Apalagi besok menua mama handphonenya nggak ada. Alhamdulillah. Kadang-kadang mak isi pakainya, berikan handphonenya, walaupun bukan handphone awal, tapi kalau saya usahakan telepon, video call mak. Kadang-kadang mak udah balik, iya deh, kebalik mak, bukan nama yang kebalik, handphone yang balikkan. Baru saya tahu lagi mak begitu. Kenapa? Karena nggak ada ikan di rumah, semua sudah jauh. Dulu masih ada deh kami perempuan di situ, masih bisa menumpuk handphone. Sekarang tak ada, kebolikan nak pakai. Itu. Kalau sekarang, apa lo, masa bentar lo bangun handphone pun baru pulang, masih jauh aja. Nanti nak kalau handphone kita, bahkan nggak bisa lepas handphone dari chargernya. Di mana ada lubang itulah chargernya. Sampai kita akan buang, baru dia ala neraka. Juga kita bakal charger baru dia belum. Aku pak, kayak sesuai dengan pasal dia nggak bisa kena diri. Kalau ada yang kena dalam hatinya, kami yang kena hajat, kan? Yang ketiga, Muhammad Nabi ini baru untuk sosial. Apa itu? Macam mana kita bersosial dengan cara Nabi? Wa in kana maridun iyadah. Kalau ada orang sakit Pak Camat, Pak PJ, itu hak kita bersosial Pak Camat. Kalau camat sama kepala desa yang rajin kan undang. Tapi kalau maling orang sakit, tolong maling orang meninggal, berharga kali rasanya Pak Camat datang Pak. Ya Allah, jangan datang. Nggak pernah dapat nih orang meninggal. Biasanya kan camat kan jadi suara, ini saya orang meninggal. Cuman bapak kalau menengok orang sakit, syaratnya 3. Kalau bapak ini pak, pertama antang waktu hajat, jangan lama-lama sampaikan hajat cakap pulang. Gak usah bahas-bahas yang lain. Orang udah susah nafas, pakai oksigen di mulut, pakai Muhammad impus datang bercakap. Mana kabar lah? Bagaimana kau dia? Siapa dia? Aku nanya lah, jawab enggak. Siapa dia? Enggak wah, kadang aku tanya gimana kabar? Kalau dia aku calonkan begini berarti sakit. Apa balik wah? Enggak ada urusan kita balik. Kau yang sudah sakit. Balik sebulan aku dan kau yang bayar aku yang saja. Kau marah wak, gara-gara kau banyak cepat kau. Kau tahu nggak penyakit yang kau gara-gara berantem. Dan udah hilang aku tidur. Udah datang siang itu nah, gara-gara kau datang. Nah ini masih bilang kau tahu. Jangan kau bahas bahas lagi. Dia nggak ada urusan. Kau bilang menteri keuangan ganti. Mau siapa aku menterinya ganti nggak urusan. Mau menteri Polres itu itu nggak tahu apa. Yang kau ceritakan kemarin urusan itu tidak tahu kau. Itu tahu kan kemudian mereka yang kedua kalau nengok orang sakit ini momak nih jangan takut penyakit kayak wah coba parah gitu disebat semangat ini diomongkan maka yang udah dua kakak kita yang gak lewat bukan kakak terlentang makan mau kah? Enggak mau berenang udah gak mau ya minum nolak semalam pagi pas gak makan gak mau lagi minum gak mau gak mati udah gak ada hak kita mencipta dan dokter separah apapun sakitnya tak pernah dia bilang polisnya tak ada sembuh pasti dibilangnya kita hanya berusaha hanya Allah yang menentukan walaupun menurut medis tidak akan panjang membuat gak dibilang itu siap-siap lawak ya yang 5 waktu kau itu dengan 2 gak ada dokter gitu yang ketiga ini yang penting apa dipingu nih apa tapi ringankan beban sakit dia jangan mudayakan lagi bawa roti bawa kue menengok orang sakit
Bagusan Pak Camat titipkan sama warga sama Pak Kades. Nah, titipan Pak Camat digabung sama masyarakat. Tuh kasih amplopnya lebih bermanfaat daripada om-omak bawa roti, bawa kue, bawa buah, bawa bir. Yang sakit hatiku, roti yang dia bawa dengan ada yang rumah sakit sendiri. Buat teh manis dia. Yang sakit mana? Kau yang membawanya. Jeruk sudah habis dua, bir sudah kau kupas, aku sudah habis. Kau menempat-tempatnya bau. Kau boleh digabung saja, kau makan bilang kunci. Memang lagi. Hanya pindah tempatnya waktu lalu bolehnya dibagi makanya di rumah sakit. Nah, itu satu. Yang kedua, mohon maaf undangan. Undangan ini pun jangan gila-gila. Kata Nabi, sarung ta'amul walimah. Makanan yang paling dibenci kata Nabi, makanan orang pesta. Ditanya sahabat Nabi, kenapa kau benci ya Rasulullah makanan orang pesta? Yud'a ilal aghniya wa yutruqa minal fuqara. Karena orang pesta yang kaya datang dihormati, yang miskin datang tak dihargai. Apalagi di Medan Pak Camat itu ada meja VVIP, sengaja ditelungkupkan kursinya, tak boleh didudui. Di sini ada begitu. Banyak Pak. Banyak kedua Pak. Fakta itu Pak. Ditelungkupkannya. Ada orang biasa datang undangan, tak boleh diduduki. Apa dong? Ini kan pengadilan sebutan. Di Medan ada nggak Pak? Oh banyak Pak. Sama. Kayak Bapak ini pun banyak di Medan Pak. Coba. Biar selalu saya langsung. Jadi kita itu begitu. Jadi harap jangan beda-bedakan. Mohon bagi bapak kami ahli bait. Ayat awak makan masuk ke dalam tubuh awak. Itulah sudah terjadi. Tak tahu awak kemana rezeki yang Allah kasih banyaknya diganti Allah. Maka jangan beda-bedakan. Mau makan di mana awak santai saja. Tapi mohon apalagi yang punya rumah, ditengoknya yang awak makan banyak habis, senang kali. Senang kali. Saya pribadi begitu macam-macam pengalaman saya di Ustaz. Mama, 4 hari yang lewat inilah panitia. Saya dari Medan. Gimana acara Bapak? Acaranya Pak Ustaz di Balang kilometer 37. Oh, siap. Udah kami siapkan penginapan katanya Pak Camat. Rupanya penginapan itu apa di mana? Penginapannya di Buluh Pagar. Kurang ajar panitia. Masuk motor Pak untuk tidak kena razia kesehatan. Kalau sempat ada razia polisi habis proyek. Aku selalu datang perempuan dari yang mana? Banyak panitia kurang ajar di aku bikin. Yang Buluh Pagar itu coba. Yang kedua, mama aku pernah dijemput panitia ke Sindur, Mahantu kilometer 24 naik kereta. Yang menjemputnya panitia remaja muslim, keretanya kereta Supra Bancangkul nggak ada sayapnya. Begitu naik aku rupanya kiri kanan nggak ada kerjaannya. 2 jam kayak layangan dapat. Mana pun tak akan Gak jadi panitia, Ustaz Jaku sudah khawatir. Kenapa? Beliau yang merekomendasi. Tapi ini mohon maaf tak membedakan. Mau di mana kita hadir mohon maaf iman. Makanya mohon maaf Pak Camat, Pak Kades, di kantor Bapak jadi Kades, di kantor Bapak jadi Camat. Kalau sudah berbaur Pak, sesuaikan diri. Itulah Rasulullah SAW. Sama dengan saya, di panggung saya jadi penceramah, duduk saya kayak jamaah, biar enak awak tak boleh tersinggung. Orang sekarang begitu, nanti mau maaf gak dihargai sedikit merajuk, gak disebutkan namanya nanti sakit hati, berhenti jadi donatur. Ya tahu kok ya orang lain gitu. Sunnah itu tahu loh. Ini semua pendatang bertanya. Orang lama tak mati. Dia mengatakan lahir di Mekah, besar di Mekah, tapi orang Mekah macam. Tapi pindah ke Madinah. Orang Madinah menyambutnya dengan bahagia. Itu yang dibaca anak pesantren tadi. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Ustaz, ya macam mana caranya biar awak bisa terhibur banyak awak? Pertama Pak, Bu, jangan paksa orang cocok sama awak yang mencocokkan sama orang. Kalau dapat kawan yang banyak cakapnya Pak, sejenak jadi mendoakan. Biarkan mulut cakap, lama-lama
banjir lah weh. Daripada wajar ada orang kita ini tak banyak cakapnya, cuma banyak pertanyaannya. Belum lagi dijawab dari banyaknya banyak. Ada, aku dah korban aku itu. Dia yang menjawab, dia yang bertanya, dia yang menjawab. Dah korban aku. Aku buka pagar rumahku, aku keluarkan mobil dan keluar sebelah. Kau kemana Ustaz ceramah ya? Abang aku jawab lagi. Dia yang bertanya, dia yang menjawab. Ada pula lagi yang paling habis itu saat yang ditanya 20 jawaban. Ada. Mana kabar wah? Wah begitulah wah kurang orang turun nanti kalau kolesterol normal gula nggak ada. Tapi ini kalau remah nggak ada. Kan kurang oyong makan mau alhamdulillah udah berobat aku busuk sudah, aku muncul sudah, herbal sudah, orang pintar lah udah, orang boleh belum, orang boleh. Jadi kita ini takkan bisa kita hidup tanpa bersosial. Ulangi, Rasulullah kalau dia bermasyarakat lebih pandai bersosial. Macam mana caranya? Menyesuaikan. Jumpa sama anak-anak, dia ke anak. Makanya bapak di masjid jangan lawani anak-anak, pasti anak-anak di depan. Ya. Blak. Anak ini jangan dia tua. Malah aja loh, sama-sama numpang kita, sama-sama numpang. Apa? Hilang harga diri bang. Anak-anak dia namanya anak. Yang terakhir, apa makna perjuangan Nabi dalam dakwanya? Berusia masjid yang dia bangun pertama. Ada 3 penyakit masjid sekarang Nabi. Wa masajiduhum yawma idin amirah. Orang berlomba-lomba membangun fisiknya kosong jamaah. Baru kejadian Pak, nggak boleh saya bilang masjid. Mama, aku korban mulia. Aku yang ajar di sini, nggak ada makmumnya, nggak ada makmum. Sekarang masjidnya besar, kosong jamaah. Saya dapat tahu jaga masjid Pak, pengalaman saya beda-beda. Pernah aku ajar Pak di komplek, suaranya menggema, mantul-mantul pula. Subuh pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis saya ajar, sholat. Tiba-tiba ada bapak-bapak terlambat jadi mak gak pakai kode. Tiba-tiba dia tampak suaranya keluar sawah berdesak. Siapa enggak jadi junjung? Siapa enggak jadi junjung? Enggak tahu saya ibu. Kalau bapak sering menjumpai orang sholat begitu, recoknya minta ampun. Aku jambakkan waktu saya. Ada bapak kalau sholat recok. Udah recok, ulang-ulang mulai. Kubisikkan. Dulu saya alhamdulillah baru jumpa dengan waktu Bupati Rokan-Hulu. Itu Pak Islamic Center Rokan-Hulu Pasir Pengaraya. Itu dulu salah satu masjid terbaik di Asia. Berganti bupati, berganti pula yang ngurus. Jadi saya bilang tolong Pak Wakil Bupati, itu ikon orang Melayu, ikon orang Riau, jangan sampai. Makanya Bapak Ibu ingat pengurus-pengurus masjid Pak, ada 3 fungsi masjid dalam Islam. Pertama, al-masjidu maslahatul ummah. Jadikan masjid maslahatnya untuk orang banyak. Aku yang sakit hati sekarang dengan PKI Pak. Waktu membangunnya pakai tanggoan dia di pinggir jalan itu, minta sumbangan. Udah siap, masyarakat pun tak boleh menikmati masjid itu. Dikuncinya kemana-mana. Makin rumahnya masjid itu. Habis sholat kunci, habis kunci. Selain subuh pun kunci. Dia nggak sholat subuh, dia kunci orang dari luar. Kok ada kuncinya? Yang kedua, di masjid apa? Maslahatnya untuk orang musafir.
Alhamdulillah kita Ustaz jaga Al-Amin Senang Panigorang. Saya bilang itu cuma tetap dikunci. Kenapa? Karena ada yang bilang yang membersihkan susah Pak Ustaz, pahalanya besar orang yang usaha terbantu di situ. Cuma saya minta tolong Pak BKM, kalau buat masjid musafir, tolong bikinkan badan-badan yang gemukkan kalau buat kamar mandi. Aku dah pernah korban Pak, gak muat badan aku Pak. Paksa mereng aku mereng. Begitu mereng masuk, begitu masuk, rupanya gak bisa jaga dua, paksa jaga satu, karena kecil ruangnya, gak keluar lagi untuk jaga satu. Udah selesai jaga satu, selesai lah buang hajat, mau keluarnya susah. Kenapa? Macam mana tadi masuk dia begini? Cukup bisa yang gimana buang nanti begini? Yang kedua minta tolong Pak, yang tukang bangunan, kalau buat kunci masjid Pak, kamar mandi, jangan pakai cantolan gini Pak, minta tolong, yang pakai solong aja. Aku dah korban, aku Pak cuma terkunci dari luar, dua jam tak keluar. Tunggulah menemu orang-orang. Selain aja anak-anak, weh, siapa? Aku, tengok, oh Ustaz. 2 jam terkunci. Yang pakai cantul gini, nggak usah main sorong Pak. Aku korban. Yang ketiga, fungsikan orang-orang penilai di masjid. Ini yang tak ada. Di Padang Mananjuni saya yakin banyak anak pesantren. Di Padang Mananjuni banyak anak man. Tapi saya, anak-anak muda kita Pak, tak difungsikan di masjid. Karena kenapa ke pusat jaga? Satu, karena kalau libur dulu pesantren kami ganti-gantian. Dulu kami dikasih waktu. Sekarang ada anak pesantren yang punya potensi mau belajar di masjid, waktu tak ngasih. Paksa nanti waktu, geser Pak, gantian Pak. Apa kau? Ajar lawak, pandai kau ajar. Kecil lawak, jangan Pak. Ngajar kedua aku bisa. Jangan ya. Inilah fungsinya masjid, remaja masjid. Minta tolong Pak ketua besok, siapa anak-anak remaja masjid Dusun 8 ini yang bagus bacaannya, mentalnya kuat, daftarkan bilal tarawih. Yang sudah mahasiswa, kalau dia pulang nanti baca anak mana, daftarkan di khutbah. Kami dulu begitu Pak di Simpang Panigorang. Cuman kadang-kadang ada yang tak pede, kami pede dua-dua, makanya jadi ustaz. Kenapa? Dilatih dari kecil. Ini enggak. Begitu dah tua, Alhamdulillah. Lupa. Alhamdulillah. Jangan. Udahlah. Coba anak-anak ajar dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, jadi kalau besok nanti aja dia mesti jangan linting aja dulu, agak jauh. Ini pula lengket, udah lengket. Subuh. Jadi izin. Jadi tema kita ini pas dulu. Di mana pasnya kita sesuaikan. Anak remaja sosial, barulah kita untuk orang tua. Ini terakhir untuk orang tua. Macam mana Nabi menjadi Rasulullah terhadap keluarganya? Oh, ada 3 sifat Khadijah yang membuat Nabi selalu bahagia. Pertama, Allah iza nazarta ilaiha sarraka. Kalau dipandang Nabi muka Khadijah senang hati Nabi. Maka pancing bapak di rumah macam mana dia senang. Bang. Memang udah tua-tua gini banyak yang romantis.
Aku beberapa yang lewat bilang itu, iya, mau maksud jaga. Kau jangan buat bahan ceramah kamu kata. Rupanya tengok di YouTube. Rupanya kau contohkan aku kau manggil ayahnya. Memang betul, omak baru redar. Ayah itu aku. Walau manggil, tak ada sopan. Jadi nggak terima dia. Jangan boleh kena contoh aja. Coba betul perlu. Apa lagi bu? Ini yang tajamal. Apa makna tajamal? Makna tajamal adalah percantik ibu biar tergoda melihat ibu. Pinjam reksona anak-anaknya. Oh basah kayak ini pak. Ini merah. Saya seminggu yang lewat di Rohul Pak, namanya kampung apa? Kampung Bonai Darussalam, lewat Sintong lagi. Pas ceramah, mati lampu. Rupanya ada mama di muka kecil yang bunga-bunga. Apa namanya itu? Ada kunang-kunang dia Pak. Tapi kalau hidup lampu tak nampak. Waktu mati lampu kunang-kunang kayak gitu. Apa namanya itu? Apa namanya itu? Kunang-kunang itu lampu. Itu besok pakai. Beli ke pajak, pakai, sah, itu di sini. Baru mati ke lampu kamar, pak. Bukan terpancing kayak setan kau baca Allahu la ilaha illallah la ta'khudhuhu perlu ini macam mana Pak Muhammad mau tergoda dengan tinggal di rumah pun enggak pernah menggoda goda merah dan biru dan panas kayak dicumbu baby campur dari jauh. Ya Allah. Hamlokku sama sekoto di mata mengai. Campur dia. Mati. Dia pun Masya Allah. Ya, tengah malam. Ya, ibu baru semua uang-uangnya. Biar dia lengkir. Dia macam mana? Mau dibangun masuk kamar awak. Masuk. Di ruangan alternatif yang menerima tukang kusum tempat. Pusuk-pusuk di situ, minyak jelantan, minyak bawang sama minyak makan di depan. Ujung-ujung awal begitu. Mana masuk surga lagi? Yang paling lucunya omong-omong, dia nggak dikentutin, dia bisa berjalan. Ditembaknya. Sambil jalan Pak, lepas dia. Nggak sengaja lomba, nggak sengaja udah pulang 20 tahun. Masih banyak pelakunya di sini. Kadang-kadang mamaknya yang tuntut disalahkannya dan kau tuntutkan mamaknya yang tuntut itu. Yang hari lagi. Yang paling gawat Pak Camat, nggak bunyi, bau rondolan. Rondolan yang kita bikin. Oh kamu ini ya, kemarin diam ini nggak ngerasa loh, nggak ada loh orang tuntut dia mana bau rasanya? Sakit perut semua. Sakit perut buah, buah penyakit. Sebab manggil buah sama. Ada sering diketuti ya Pak. Itu gajah tengok boleh pancing. Di rumah. Izin makanya omak di mati ibu mahal dibelikan bagi pakai sama bapak. Yang terakhir, omak yang ketiga, apa yang perempuan ini yang kasih. Wala takassara wala taqalla'a. Sakit pun hatinya enggak pernah cerita sama siapa-siapa. Usah bohong saja kan. Kita ini terhormat, istri kita masih menutup aib kita. Maka aku jangan aku bawa biniku ceramah. Kenapa? Pernah aku bawa biniku ceramah baca menjawab-jawab di depan, menjawab-jawab. Lebih parah kalau dia ceramah tadi itu sempat. Kalau aku bawa pernah saya bilang proyek. Hilang
proyek. Tak bisa. Iya, tak ada. Pak Camat terhormat, Bu Camat masih menutup aib. Pak PJ Kadis terhormat, istri beliau masih menutup aib. Itulah kunci perempuan hebat. Makanya hebat perempuan itu hebatnya perempuan. Banyak hebatnya perempuan. Menua mukanya belum sesuai usia. Ya tahu. Menua mukanya belum cocok dengan umur. Kenapa? Banyak masalah yang disimpannya, dipaksanya dia bahagia. Senyum. Mama kenapa? Nggak ada. Mama pernah enggak nangis, berlimpah. Padahal perempuan yang paling capek. Ada di antaranya ibu dulu waktu gaji dia kerja masih ada gajinya sendiri. Menikah dia sama lakinya cemburuan. Disuruh berhenti kerja, gaji yang dapat lakinya dicukup-cukupkan. Beranak satu banyak biaya, mulai buka jualan, mulai cemburu lagi. Katanya kementerian kemanjangan anak orang nggak cocok, jualannya pun ditutup. Jualan online lah dia, katanya banyak waktu habis gara-gara streaming TikTok nggak sesuai dengan dapat buku sama paket. Paketnya cepet, cuma 25, tempur dia live streaming nggak cocok. Diberhentikan lah bapak ibu sekarang, mau dia di rumah aja. Di rumah aja kerjanya kayak tukang gojek, antar anak jam 7, jemput jam 1, ngantar jam 2, mulai jam 3, bolak-balik ngantar anak. Begitu mau ngantar anak dari mulai pagi, bangun pagi rendam pakaian, masak sarapan, habis masak sarapan ngantar anak ke sekolah, pulang dari sekolah cuci pakaian, habis cuci pakaian, jemur pakaian, masak siang, habis masak siang jemput anak mulai ngantar anak sekolah dari jam 2, pulang jam 5, angkat pakaian jam 5, habis maghrib lipat pakaian, tengah malam buka pakaian, kerja di jam malam. Betul itu Pak. Begitu tahu Pak yang buat dia sedih. Mohon maaf ya, perempuan kalau punya masalah Pak Camat dia masih banyak mau cerita. Kalau Bu Camat masih cerewet Pak, dia mau nggak menyimpan dia. Tapi kalau udah Bu Camat nggak mau bercerita apa-apa, Bapak harus waspada. Udah ada rencana yang dipersiapkannya menghabisinya biar puas. Maka sekarang banyak 2% banyak istri yang membunuh suami. Kenapa? Terlalu banyak kecewa. Aku Pak Camat nggak pernah berbuat sampai detik ini. Menjaga-jaga macam mana biar bisa mengelakkan diri kalau ada masalah sesuatu. Tirulah bang, kau aja luar. Sama enggak kau aja nanti kalau aku kau sumber aku pakai bandang mau gak aku macam nggak kenapa sih? Tengok perempuan sedih, apa salah kalian bang ya? Aku bang udah taat sama kamu. Anak urus bang, gaji abang tak seberapa. Semua aku peruntukkan sama abang. Tapi kadang-kadang bukan boros sekali. Bukan boros aku bang, memang sikit yang abang kasih. Kenapa bukan boros bang? Memang sikit yang abang kasih. Macam mana mau boros? Abang kasih limpul. Banyak si genjer, sama kampung genjer kampung. Agak naik sikit jamur, banyak kena roda, semua mencret, kena racun. Menangis, apa salah lagi bang? Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain hati? Jadi aku harus apa? Masa siaku diam saja atau memang kau tunggu jatuh ke tanah? Itulah perempuan kalau kecewa. Kenapa? Dia mati rela karena kalau menuntut masalahnya sama anaknya dengan tahu apa-apa. Maka jangan curhat sama anak, simpan baik-baik. Ayah baik kan? Kenapa mau nangis? Tapi baik. Andi mengaji mah, jangan kau tanya. Tapi sekarang belum pernah memakai ayat Allah. Ajan mah Allahu Akbar. Ajan kau tahu.
kau lahir nanti bidan, dipanggil bidan ayah kau, Pak tolong ajarkan anak, dan semangatnya ayah kau, sarana ada di pangkat, dan dia mau ajar, belok ke takbiran, Allahu Akbar, orang-orang ku lebaran. Ayah pernah marah, nggak pernah marah ya. Pernah main tangan, nggak pernah main tangan ayah kau, main kaki kan. Nggak pernah main kaki. Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. 1 jam setengah bulan lebih. Bapak Ibu tak sadar, ambil terasa di sini. Bapak enak duduk merokok ya Pak. Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Udah getaran lucu di sini. Mudah bisa dimaklumi jika ada penyampaian kurang berkenan. Mohon maaf dari kami. Saya ceramah begitu Pak. Apa tema yang disampaikan itu yang kubahas. Walaupun kena dipangkal, tapi itu hanya nasihat. Berjuanglah dengan masa mudamu dan jangan kau menyesal nanti masa tuamu. Kalau kau hancurkan masa mudamu, maka akan suram masa tuamu. Mudah-mudahan siapkanlah pendidikan. Kau usah malah menggatal-gatal. Sekolah kau baik-baik sampai sarjana. Kalau kau sarjana besok pasti orang yang luar biasa yang berani menanya ke rumahmu. Tapi kalau kau orang-orang biasa, maka orang-orang biasa juga yang mereka datang ke rumah. Maka hormati dirimu, orang terhormat akan datang ke rumah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.